Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Hudia STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Masyarakat Industri, dan yang terhormat teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Rositasari dari kelas MN22I. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 4 yang akan melakukan presentasi mengenai materi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, sebelum kami melakukan presentasi, ada pun beberapa anggota kelompok 4, yaitu yang terdiri dari Anugrah Parsaulian Simarmata, Cantika Juliana, Rahmawati Rositasari, Nurcipta Komariah, Fitri Komalasari, Muhammad Naufal Rizky Kusuma, Cynthia Novianti Suteja. Baik, presentasi dimulai yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Saya Nurcipta Komariah. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi. Yang pertama di sini ada latar belakang. Apa itu hubungan industrial? Jadi, hubungan industrial merupakan hubungan yang tercipta antara para pelaku dalam proses produksi, yakni antara pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kepentingan bersama. Dalam praktiknya, hubungan ini tidak selalu berjalan harmonis. Perbedaan kepentingan dan pandangan antara pengusaha dan pekerja seringkali menimbulkan ketegangan yang dapat berujung pada perselisihan hubungan industrial. Nah, sedangkan perselisihan hubungan industrial adalah merupakan salah satu aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Perselisihan tersebut dapat mencakup berbagai hal, seperti perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Ketidaksepahaman dalam hubungan kerja yang tidak segera diselesaikan secara adil dan proporsional dapat berdampak negatif, tidak hanya bagi para pihak yang berselisih, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan sosial secara umum. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk perselisihan hubungan industrial yang umum terjadi di Indonesia? Yang kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lapangan? Dan yang terakhir, bagaimana upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Cantika Juliana, yaitu tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasikan bentuk-bentuk perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi dalam praktik hubungan kerja. Yang kedua ada mendeskripsikan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga ada menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Yang keempat merumuskan upaya atau strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dan di sini ada pengertian hubungan industrial dan perselisihan hubungan industrial. Di sini pengertiannya yaitu hubungan antara pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah dalam proses produksi. Ada juga berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa. Ada tujuannya menciptakan hubungan kerja kondusif, harmonis, dan produktif. Nah,
Perselisihan hubungan industrial di sini yaitu perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Ada juga jenis-jenis perselisihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ada juga perselisihan PHK. Ada juga perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, dan ada perselisihan antar serikat pekerja. Lalu slide selanjutnya ada mekanisme penyelesaian perselisihan. 1. Bipartit, yaitu negosiasi langsung. Nomor 2, mediasi atau mediator netral dan sertifikasi. Yang ketiga ada konsiliasi, yaitu untuk kepentingan antar serikat. Yang keempat, arbitrase, yaitu keputusan final dan mengikat. Dan yang kelima ada PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, di sini ada kendala penyelesaiannya, yaitu kurangnya pemahaman hukum atau keterbatasan mediator, konsilitor atau arbiternya. Yang kendala penyelesaian lainnya, lamanya proses persidangan, ketidakpatuhan terhadap hasil keputusan, dan independensi pihak ketiga kadang dipertanyakan. Slide selanjutnya yaitu upaya peningkatan efektivitas. Di sini ada pelatihan dan sertifikasi mediator atau arbiter, ada sosialisasi regulasi ketenaga kerjaan, ada penguatan lembaga bipartit dan tripartit, ada digitalisasi administrasi, dan ada transparansi akuntabilitas proses penyelesaian. Baik, saya akan menjelaskan materi upaya peningkatan efektivitas. Nah, di sini yang pertama ada pelatihan sertifikasi mediator atau arbiter, yaitu meningkatkan kompetensi dalam menangani perselisihan secara profesional. Yang kedua ada sosialisasi regulasi ketenaga kerjaan, yaitu meningkatkan pemahaman pihak terkait terhadap aturan ketenaga kerjaan. Yang ketiga ada penguatan lembaga bipartit dan tripartit, yaitu mengoptimalkan peran forum dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Yang keempat ada digitalisasi administrasi. Selanjutnya di sini yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas proses kepenyelesaian. Menurut Mantili, tahun 2021, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ini menekankan pentingnya penyelesaian secara bertahap, dimulai dari upaya non-litigasi hingga litigasi, guna menciptakan solusi yang adil, cepat, dan efektif bagi para pihak yang berselisih. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan litigasi di pengadilan hubungan industrial. Kemudian di sini ada contoh studi kasus yang pertama, yaitu PHK di PT Prudential Life Asuransi. Jadi kasus ini melibatkan Lani Rosalia Indah, seorang pekerja di PT Prudential Life Asuransi yang telah bekerja sejak tahun 2004. Pada tahun 2020, Lani diberhentikan dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan. Namun yang menjadi pokok perselisihan adalah perhitungan masa kerjanya. Perusahaan hanya menghitung masa kerja Lani sejak tahun 2017 saat ia mendatangani kontrak sebagai karyawan tetap dan memberikan pesangon sebesar 72 juta untuk masa kerja 2 tahun 11 bulan. Sementara Lani menganggap dirinya telah bekerja selama 16 tahun dan berhak atas pesangon sesuai masa kerja tersebut. Penyelesaian diawali melalui perundingan, bipartit, dan mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Namun gagal, akhirnya kasus ini disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, putusan nomor 113 PDT Sus PHI tahun 2020 PN Bandung. Hasil putusan menyatakan bahwa status Lani sebelum tahun 2017 bukanlah sebagai karyawan tetap, sehingga masa kerja yang diakui tetap hanya 2 tahun 11 bulan. Kasus ini menunjukkan pentingnya penjelasan status hubungan kerja, serta menggambarkan bahwa penyelesaian
sengketa melalui PHI tetap mengedepankan bukti formal seperti perjanjian kerja. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran yang dari kasus pertama. Yang pertama yaitu pentingnya kejelasan status hubungan kerja sejak awal. Dan yang kedua yaitu bukti formal seperti dokumen kontrak atau surat pengangkatan. Sangat menentukan dalam proses litigasi di PHI. Dan yang ketiga yaitu proses litigasi cenderung kaku dan sangat bergantung pada dokumen, bukan pada niat kerja yang sudah berlangsung sejak lama. Dan yang keempat yaitu penyelesaian secara damai atau non-litigasi, tetapi tetap menjadi pilihan yang lebih fleksibel dan efisien bila dilakukan secara optimal. Dan yang selanjutnya yaitu ada studi kasus yang kedua, yang dimana yaitu perselisihan hak normatif di PT Panelindo Makmur Sentosa. PT Panelindo Makmur Sentosa merupakan perusahaan manufaktur panel bangunan yang mengalami perselisihan hubungan industrial terkait pemenuhan hak-hak normatif para pekerjanya, yang dimana permasalahan ini muncul karena adanya keluhan dari pekerja yang merasa bahwa perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar upah lembur atau tunjangan hari raya, serta hak-hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang selanjutnya itu ada upaya penyelesaian awalnya yang dilakukan melalui perundingan bipartit antara pihak manajemen dan pekerja. Namun perundingan ini tidak mencapai kesepakatan. Kemudian kasus ini dilanjutkan ke proses mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dalam proses mediasi tersebut, mediator berhasil mempertemukan kedua belah pihak dan memfasilitasi jalannya diskusi hingga akhirnya tercapai kesepakatan mengenai pembayaran hak-hak yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Keberhasilan proses mediasi ini menunjukkan efektivitas penyelesaian perselisihan melalui jalur non-litigasi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain netralisasi mediator, itikat baik kedua belah pihak, serta komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus melalui proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Studi kasus ini menjadi contoh nyata yang dimana bahwa mekanisme mediasi ini dapat menjadi solusi efektif dalam menangani konflik ketenagakerjaan secara damai dan efisien. Dan yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran dari kasus yang kedua ini. Yang pertama yaitu ada mediasi sangat efektif sebagai penyelesaian non-litigasi. Dan yang kedua yaitu penyelesaian damai lebih cepat, lebih murah, dan menguntungkan dibandingkan jalur pengadilan. Dan yang ketiga yaitu pentingnya peran mediator yang profesional dan netral. Dan yang terakhir yaitu komunikasi terbuka antara pengusaha dan pekerja menjadi kunci utama keberhasilan penyelesaian kasus ini. Yang selanjutnya adalah hubungan industrial merupakan interaksi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasari oleh nilai keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, berbagai perselisihan kerap terjadi akibat perbedaan kepentingan, pelanggaran hak maupun konflik antar serikat pekerja. Pemerintah Indonesia telah menciptakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai dasar hukum yang menyediakan beberapa jalur penyelesaian perselisihan, yakni bipartit, mediasi, konsilasi, arbitrase, dan litigasi melalui pengadilan hubungan industrial. Mediasi terbukti menjadi mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan secara damai, cepat, dan efisien. Sementara proses litigasi di pengadilan cenderung kaku, formal, dan sangat bergantung pada bukti tertulis. Kendati demikian, implementasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya pemahaman hukum di kalangan pekerja dan perusahaan, kurangnya kepatuhan terhadap hasil penyelesaian, serta proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, penguatan peran lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, digitalisasi administrasi penyelesaian, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian. Ya, oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Anugrah. Secara keseluruhan, sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai. Namun, komitmen dan sinergi dari semua pihak sangat diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas proses penyelesaian, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan bersama dan stabilitas sosial ekonomi nasional. Oke, cukup sekian dan terima kasih.